Anatomi sistem endokrin. Anatomi sistem endokrin berfungsi untuk mengatur berbagai proses tubuh melalui sekresi hormon yang berperan dalam pengendalian fungsi organ dan jaringan. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon yang dilepaskan ke dalam darah untuk memengaruhi berbagai proses fisiologis, seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons terhadap stres. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem endokrin. 1. Kelenjar pituitari, pituitary gland. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin dan sering disebut master gland karena mengatur kelenjar endokrin lainnya. Fungsi kelenjar pituitari yaitu mengontrol kelenjar endokrin lainnya dengan merilis hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Struktur kelenjar pituitari yaitu kelenjar pituitari terletak di dasar otak, dalam rongga tulang sphenoid, tepat di bawah hipotalamus, dan terbagi menjadi dua bagian. 1. Pituitary anterior, lobus anterior, yaitu yang menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar endokrin lainnya. Hormon-hormon yang diproduksi meliputi A. Hormon pertumbuhan GH, mengatur pertumbuhan tubuh. B. Prolaktin PLL, merangsang produksi ASI. C. Adrenocorticotropic hormone ACTH, merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. D. Thyroid stimulating hormone TSH, mengatur kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. E. Follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone LH, mengatur fungsi ovarium dan testis dalam reproduksi. 2. Pituitary posterior, lobus posterior, yaitu menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, yaitu A. Vasopressin ADH, yang mengatur keseimbangan air tubuh dengan mengontrol ekskresi urin. B. Oksitosin, yang merangsang kontraksi uterus selama persalinan dan pengeluaran ASI. 2. Hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengatur fungsi kelenjar pituitari dan menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin. Hipotalamus berperan dalam mengatur banyak proses tubuh, termasuk suhu tubuh, rasa lapar dan haus, serta ritme sirkadian. Fungsi hipotalamus yaitu mengatur pelepasan hormon oleh kelenjar pituitari serta mempengaruhi fungsi sistem saraf otonom yang mengontrol banyak proses fisiologis otomatis seperti denyut jantung dan pencernaan. Struktur hipotalamus yaitu terletak di bagian bawah otak.
tepat di atas batang otak dan di bawah talamus. 3. Kelenjar tiroid, thyroid gland. Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di leher, di depan trakea. Tiroid memproduksi hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Fungsi kelenjar tiroid, yaitu menghasilkan dua hormon utama. 1. Tiroksin, T4, yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan sel tubuh. Triodotironin, T3, yang memiliki efek yang lebih kuat dalam mengatur metabolisme, meskipun T4 lebih banyak diproduksi. T3 dan T4 bekerja untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh. 2. Kalsitonin, yaitu mengatur kadar kalsium darah dengan mengurangi konsentrasi kalsium melalui pengendalian resorpsi tulang. Struktur kelenjar tiroid, yaitu memiliki dua lobus yang terletak di kedua sisi trakea, di bawah laring. 4. Kelenjar paratiroid, parathyroid glands. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Fungsi utama mereka adalah mengatur keseimbangan kalsium dalam tubuh. Fungsi kelenjar paratiroid, yaitu menghasilkan paratormon, PTH, yang meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium di usus, mengurangi ekskresi kalsium di ginjal, dan merangsang pelepasan kalsium dari tulang. Struktur kelenjar paratiroid, yaitu berbentuk kecil dan terletak di bagian belakang lobus kelenjar tiroid. 5. Kelenjar adrenal, adrenal glands. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal dan memiliki dua bagian utama yang memproduksi berbagai hormon penting. Fungsi kelenjar adrenal, yaitu 1. Korteks adrenal, yaitu yang menghasilkan hormon steroid seperti 2. Kortisol, yaitu hormon stres yang berperan dalam pengaturan metabolisme, respon tubuh terhadap stres, serta pengaturan gula darah. 3. Aldosteron, yaitu yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium dalam tubuh, yang berdampak pada volume dan tekanan darah. 4. Androgen, yaitu hormon seks yang berperan dalam karakteristik seksual sekunder, terutama pada wanita. 5. Medula adrenal, yaitu menghasilkan hormon yang lebih terkait dengan respons terhadap stres. 6. Adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin, norepinefrin, yaitu hormon yang mempersiapkan tubuh untuk respons fight or flight, melawan atau melarikan diri, meningkatkan denyut jantung, mempercepat aliran darah ke otot, dan meningkatkan tekanan darah. Struktur kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan utama, korteks, bagian luar, dan medula, bagian dalam. 6. Pankreas,
Pankreas. Pankreas adalah kelenjar besar yang terletak di belakang lambung dan berfungsi ganda sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme glukosa. Fungsi pankreas terdiri dari 1. Insulin, yang mengatur kadar glukosa darah dengan menurunkan kadar gula darah dengan cara memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel. 2. Glukagon, yang meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen. 3. Somatostatin, yang menghambat sekresi insulin dan glukagon, serta mempengaruhi beberapa fungsi pencernaan. Struktur pankreas, yaitu terletak di belakang lambung dan terdiri dari sel-sel khusus yang disebut pulau Langerhans, yang memproduksi hormon-hormon endokrin. 7. Gonad, ovarium dan testis. Gonad, ovarium pada wanita dan testis pada pria adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon seks yang mengatur perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Ovarium pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi, kehamilan, dan pengembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita. Testis pada pria menghasilkan testosteron, hormon utama yang mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, spermatogenesis, dan libido. 8. Tisu endokrin lainnya. Selain kelenjar utama yang telah disebutkan, ada juga jaringan endokrin lain yang memproduksi hormon tertentu, yaitu 1. Jantung, yang menghasilkan hormon atrial natriuretik peptide, ANP, yang mengatur tekanan darah. 2. Saluran pencernaan, yang menghasilkan berbagai hormon, seperti gastrin, yang mengatur sekresi asam lambung, sekretin, dan kolesistokinin, CCK, yang mengatur proses pencernaan. 3. Plasenta, yang menghasilkan hormon seperti HCG, human chorionic gonadotropin, selama kehamilan. 9. Fungsi sistem endokrin, pengaturan metabolisme, yaitu hormon-hormon yang diproduksi oleh sistem endokrin mengatur laju metabolisme tubuh, mengontrol konversi makanan menjadi energi, serta mengatur simpanan energi. B. Pertumbuhan dan perkembangan, yakni hormon seperti hormon pertumbuhan, GH, mengatur pertumbuhan tubuh dan perkembangan jaringan. C. Pengaturan reproduksi, yaitu hormon seks yang mengontrol perkembangan karakteristik seksual sekunder dan siklus reproduksi. D. Respons terhadap stres, yakni sistem endokrin membantu tubuh merespons stres melalui pelepasan hormon stres,
seperti kortisol dan adrenalin. Keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu hormon seperti aldosteron dan vasopresin mengatur keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, menjaga tekanan darah dan volume cairan tubuh. 10. Gangguan pada sistem endokrin. Beberapa gangguan yang dapat terjadi dalam sistem endokrin meliputi 1. Diabetes mellitus, yakni gangguan pada produksi insulin yang menyebabkan kadar glukosa darah tinggi. 2. Hipotiroidisme, yakni kekurangan hormon tiroid yang menyebabkan metabolisme tubuh melambat. 3. Hipertiroidisme, yakni kelebihan hormon tiroid yang menyebabkan metabolisme tubuh meningkat. 4. Sindrom Cushing, yakni kelebihan kortisol yang dapat menyebabkan penambahan berat badan dan penurunan massa otot. 5. Gagal produksi hormon seks, yakni gangguan pada ovarium atau testis yang dapat mempengaruhi fertilitas dan perkembangan seksual. Itulah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem endokrin. Sistem ini berperan penting dalam mengatur banyak aspek fisiologi tubuh melalui sekresi hormon yang mempengaruhi hampir setiap organ dan jaringan dalam tubuh.